Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang hukum. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7, yaitu saya, Sipa Maulida, yang kedua Doni Nuriski, yang ketiga Indra Fitriana, yang keempat Muhammad Zamzam, dan yang kelima ada Sifa Salsabila. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang pengertian hukum. Kensen 1995 mengemukakan hukum adalah suatu tata yang bersifat memaksa, suatu tata sosial yang berusaha menimbulkan perilaku para individu sesuai yang diharapkan melalui pengundangan tindakan-tindakan paksaan. Winata Putra 2006.28 di dalam literatur penemuan hukum merupakan sebuah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya yang ditugaskan untuk implementasi peraturan hukum umum pada suatu peristiwa das solen yang bersifat umum dengan mengingatkan akan peristiwa konkret dasain tertentu. Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan dan dipecahkan, dan itu perlu dicarikan hukumannya. Pembentukan hukum harus disesuaikan dengan perkara yang konkret. Berikut adalah contoh pengertian hukum dan menurut para ahli. Hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Plato, hukum adalah peraturan yang tersusun secara sistematis membentuk semua sistem yang mengikat masyarakat. Yang kedua, Aristoteles menegaskan bahwa hukum juga mengikat hakim dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, menurut Austin, hukum adalah alat pembimbing yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Yang keempat, dari Cicore, hukum sebagai hasil pemikiran atau akal yang tinggi yang bertugas mengatur tentang hal baik dan buruk. Kelima, menurut Urej, hukum merupakan himpunan petunjuk hidup yang mengatur tentang tata tertib dalam masyarakat. Masyarakat harusnya menaati karena kalau dilanggar akan mendapatkan tindakan dari pemerintah. Yang keenam yaitu Myers. Hukum adalah aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditinjau kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman penguasa dalam melakukan tugasnya. Yang ketujuh menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat dengan kehendak dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain. Yang kedelapan menurut Pan Avoldron, hukum sebagai gejala sosial. Semua masyarakat mengenal hukum. Dengan demikian hukum menjadi aspek agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Menurut MH Ditarta Minzata, semua aturan yang wajib ditaati dalam pergaulan hidup adanya ancaman apabila melanggar. Seorang dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk melalui hukum. Hukum sebagai petunjuk kehidupan akan mengatur perilaku manusia dan apabila dilanggar akan menimbulkan konsekuensi negatif berupa sanksi. Perlu ada pertimbangan kesusilaan yang akan dijadikan pedoman penjatuhan sanksi kepada pelanggar hukum. Berbagai perbedaan kehendak seseorang dapat disesuaikan dengan hukum. Oleh karena itu, hukum menjadi satu aspek kebudayaan yang dikenai oleh masyarakat luas melalui agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Selanjutnya, sifat-sifat hukum. Hukum bersifat mengatur. Hukum sebagai peraturan dalam bentuk larangan maupun perintah yang berfungsi untuk mengatur berbagai sikap manusia dalam kehidupan. Penerapan hukum bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keamanan, dan kedamaian dalam hidup bersama. Hukum diciptakan untuk melindungi hak setiap orang dan menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada dalam kehidupan bangsa dan negara. Yang kedua, yaitu hukum bersifat memaksa. Adanya sanksi bagi pelanggar aturan-aturan dalam pergaulan hidup membuktikan bahwa hukum bersifat memaksa. Artinya, hukum memiliki kekuatan power and kewenangan authority untuk memaksa setiap orang mematuhi setiap peraturan. Yang ketiga, yaitu hukum bersifat melindungi. Keharmonisan antara ketertiban dan keamanan perlu dijaga demi tercapainya kedamaian. Ketertiban dan keamanan merupakan pencerminan keterkaitan dan sikap disiplin yang tidak dapat dipisahkan. Kedua nilai tersebut berpasangan dan selalu harus diserasikan supaya tidak mengganggu masyarakat maupun pribadi-pribadi yang menjadi bagiannya. Selanjutnya yang ketiga, tujuan hukum. Surjono Sukanto mengemukakan bahwa norma atau kaidah hukum bertujuan mencapai kedamaian dalam hidup bersama. Kedamaian dapat tercapai dengan keharmonisan antara ketertiban dan kedamaian.
Tujuan hukum yaitu suasana yang kondusif di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan hukum sebenarnya mempunyai sifat yang universal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan di segala aspek kehidupan. Ketertiban dan keamanan akan termanifestasikan apabila masyarakat tidak mengalami rasa tidak aman dan nyaman. Penerapan asas kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan ketertiban, sedangkan keamanan akan terwujud apabila menerapkan asas persamaan hukum. Dasar dari konsep kepastian hukum yaitu kesamaan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang. Pertikaian atau konflik-konflik yang mengarah pada perpecahan akan terselesaikan melalui peradilan berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini selaras dengan pendapat Dr. Wirjono Projodikoro SH bahwa hukum bertujuan mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan keselamatan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Subekti SH, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan melalui kemampuan dan kecakapan masing-masing. Sejalan dengan Subekti, menurut Profesor Mr. Dr. L.J.A. Peldorn dalam bukunya menegaskan bahwa hukum ada untuk menciptakan kedamaian dan keadilan. Keadilan yang tercipta karena hukum ditentukan oleh kesadaran etis. Dengan demikian, keberadaan hukum dalam kehidupan sangat bermanfaat bagi setiap orang. Sebab, memberikan kepastian hukum bagi setiap orang merupakan tujuan utama sebuah hukum. Berbeda dengan Mr. J.H.P. Freud, menurutnya ada dua asas yang menentukan hukum, yaitu asas keadilan dan asas faedah. Tujuan hukum pada dasarnya merupakan sebuah alat untuk memanusiakan manusia. Di dalam hukum terdapat teori-teori tujuan hukum. Menurut teori etis, hukum bertujuan menciptakan keadilan, sedangkan menurut teori utilitas, hukum bertujuan memberikan kemanfaatan bagi semua orang. Apabila kedua teori ini digabungkan, hukum bertujuan memberikan keadilan demi tercapainya kehidupan yang tertib. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum bertujuan mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat, mengatur tata laku kehidupan manusia sebagai pedoman bertingkah laku, menjamin ketertiban dan keamanan sebagai wadah terwujudnya keadilan sosial dan sebagai sarana penggerak pembangunan. Materi yang selanjutnya yaitu teori-teori dalam hukum. Teori-teori hukum merupakan pengetahuan mengenai hukum yang berlaku. Teori-teori hukum berintikan keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual dalam aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum. Tujuan teori hukum yaitu untuk menciptakan sebuah kepastian dalam sebuah kesatuan, memperjelas nilai dan filosofis. Teori hukum berkembang dari sejak zaman Yunani dan Romawi. Para pemikir pada saat itu sudah berinovasi dalam berbagai pemikiran tentang hukum sampai kepada dasar filosofisnya. Teori-teori hukum pada zaman dahulu berlandaskan dari teori-teori filsafat dan politik. Sedangkan teori-teori hukum modern dianalisis dari sistem pemikiran para ahli hukum. Perbedaannya berada pada metode dan penekanannya. Ada 4 teori hukum yang menjadi dasar pengembangan hukum. Keempat teori tersebut sebagai berikut. Poin A, teori Yunani dan Romawi klasik. Menurut teori ini, sebelum abad ke-6 sebelum Masehi, hukum sebagai sebuah kekuatan atau power yang berisi strategi untuk bertahan hidup. Berikut ini beberapa teori hukum Yunani dan Romawi klasik. Pertama, teori Socrates. Menurut Socrates, hukum adalah konsep yang mengedepankan kebaikan dan keadilan bagi masyarakat. Hukum sejatinya merupakan tatanan objektif untuk tercapainya kebajikan dan keadilan bagi masyarakat. Kedua, teori Plato. Menurut Plato, hukum dapat dihubungkan dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang dimaksud yaitu tipe ideal sebuah negara berada di bawah kepemimpinan kaum aristokrat. Ketiga, teori Aristoteles. Menurut teori ini, keberadaan hukum berhubungan dengan perasaan sosial etis manusia. Atas dasar ini, hukum hadir untuk mengarahkan tingkah laku manusia
pada nilai-nilai yang rasional dengan tujuan agar manusia memiliki kemampuan memandang sebuah kebenaran. Keempat, teori Epicurus. Menurut teori ini, hukum berperan sebagai pengelola kepentingan antar individu demi tercapainya kedamaian. Selanjutnya poin B, teori hukum alam. Menurut teori ini, ada dua jenis hukum yang akan berlaku, yaitu hukum yang ditetapkan oleh penguasa dan hukum yang lahir tanpa pengaruh pandangan manusia. Selanjutnya poin C, positivisme dan utilitarianisme. Menurut teori ini, hukum adalah perintah yang harus dilakukan. Menurut H.L.A. Hart, 1907, seorang pengikut positivisme diajukan berbagai arti dari positivisme sebagai berikut. Yang pertama, hukum adalah perintah. Yang kedua, analisis terhadap konsep-konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk dilakukan. Analisis yang demikian ini berbeda dari studi sosiologis dan historis, serta berlainan pula dari suatu penilaian kritis. Yang ketiga, keputusan-keputusan dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada terlebih dahulu, tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijakan, serta moralitas. Yang keempat, penghukuman atau judgment secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian atau pengujian. Yang kelima, hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, positum harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan. Inilah yang sering kita terima sebagai pemberian arti terhadap positivisme ini. Yang terakhir, poin D, teori hukum murni. Menurut teori ini, hukum bebas dari naluri, kekerasan, keinginan-keinginan, dan sebagainya. Penyisipan ilmu-ilmu politik, sosiologi, sejarah, dan pembicaraan tentang etika tidak dapat dilakukan dalam sebuah hukum. Untuk yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai penggolongan hukum. Penggolongan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu saat diperlukan, seperti hukum pidana. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan berintikan kepentingan perorangan, seperti hukum sipil, hukum perdata, dan hukum dagang. Selanjutnya, macam-macam pembagian hukum. Di negara Indonesia terdapat 8 macam pembagian hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut sumbernya. 1. Undang-undang, dalam artian pengertian secara luas, yaitu hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden. 2. Kebiasaan atau hukum adat, merupakan perbuatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat berulang-ulang. 3. Traktat atau perjanjian, yaitu hukum yang bersumber dari perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dalam bentuk tertentu. 4. Jurisprudensi, yaitu keputusan pengadilan terdahulu yang sudah ikrah dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan atau memutuskan perkara yang sama. 5. Doktrin, yaitu pendapat para ahli dalam memberikan pandangannya terhadap hukum tertentu. Yang kedua, menurut bentuknya. 1. Hukum tertulis, merupakan seluruh peraturan perundangan tertulis secara resmi dalam bentuk peraturan negara. 2. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang lahir, tumbuh, dan pelihara dalam masyarakat tertentu dan tidak dibentuk sesuai prosedur formal, namun ditaat oleh anggota masyarakat, seperti hukum kebiasaan atau hukum adat. Ketiga, menurut tempat berlakunya. 1. Hukum nasional,
yaitu hukum yang dibuat dan berlaku dalam suatu negara untuk mengatur urusan negara dan mengatur penduduk yang berdomisili di negara tersebut. Kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara satu dengan negara lainnya dalam dunia internasional. Tiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain. 4, hukum lokal, yaitu hukum yang berlaku pada wilayah tertentu dalam suatu negara seperti hukum adat suku Bali. Yang keempat, menurut waktu berlakunya. 1. Ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku saat ini pada masyarakat tertentu dalam daerah tertentu. 2. Ius constituendum, yaitu hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang. Yang kelima, cara mempertahankannya. 1. Hukum material, yaitu aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang-orang. Artinya, aturan yang menentukan hak-hak dan kewajiban, memerintahkan dan melarang berbagai perbuatan kepada orang-orang dalam masyarakat. Contoh hukum perdata, hukum pidana, hukum tata usaha negara, dan sebagainya. 2. Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana caranya hakim memberikan putusan, seperti hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Yang keenam, menurut sifatnya. 1. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang tidak dapat dikesampingkan sehingga dalam pelaksanaannya harus ditaati oleh setiap manusia. Contohnya hukum pidana. 2. Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam bentuk perjanjian. Contohnya perjanjian jual beli. Yang ketujuh, menurut wujudnya. 1. Hukum objektif, yaitu hukum yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Kedua, hukum subjektif, yaitu hukum yang berlaku untuk dua orang atau lebih serta menimbulkan hak dan kewajiban. Terakhir, yang kedelapan, menurut isinya. 1. Hukum privat atau hukum sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan, seperti perjanjian jual beli tanah atau kendaraan. 2. Hukum publik atau hukum negara, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan atau warga negara dengan pemerintahan, seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum internasional. 7. Aliran-aliran hukum. Ada beberapa aliran hukum dalam praktik peradilan. Pertama, aliran legisme, bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Menurut aliran ini, hakim hanya berfungsi sebagai subsumti automat dan perumusan perkara hanya berdasarkan undang-undang saja. Dalam hal ini, aliran legisme memberikan suatu kepastian hukum, sehingga kebanyakan negara-negara Eropa mengikuti aliran ini. Dalam kenyataannya, seiring dengan berjalannya waktu, aliran ini banyak ditemukan kekurangannya, karena banyak permasalahan hukum yang timbul kemudian tidak dapat dipecahkan oleh peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk. Aliran legisme menganggap bahwa sesuatu dikatakan sebagai hukum apabila terdapat dalam undang-undang. Kedua, aliran Freie Rechtslehre. Aliran bertolak dari aliran legisme,
aliran menjawab kekurangan yang terdapat dalam aliran legisme. Aliran ini merupakan aliran bebas, di mana hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Hakim dalam aliran Freie Rechtslehre. bebas menentukan atau menciptakan hukum, baik dengan memakai undang-undang dan atau tidak berdasarkan undang-undang. Di sini, hakim paling utama dituntut untuk memahami jurisprudensi, sedangkan penguasaan undang-undang adalah sekunder. Aliran ini beranggapan bahwa hakim sebagai pencipta hukum memiliki kebebasan melakukan segala hal yang tidak diatur di dalam undang-undang. Hakim juga dituntut 1. Hakim harus mampu menciptakan hukum, judge made law, karena keputusan didasarkan pada keyakinan hakim. Kedua, keputusan hakim lebih dinamis karena selalu mengikuti perkembangan dalam masyarakat. Ketiga, hukum hanya terbentuk oleh peradilan. Keempat, bagi hakim undang-undang, kebiasaan dan sebagainya hanya merupakan sarana saja dalam membentuk atau menciptakan atau menemukan hukum pada kasus-kasus yang konkret. Kelima, pandangan Freie Rechtslehre. bertumpu pada kegunaan sosial. Tujuan aliran Freie Rechtslehre. adalah 1. Memberikan peradilan sebaik-baiknya dengan cara memberikan kebebasan kepada hakim tanpa terikat dengan undang-undang, tetapi menghayati tata kehidupan sehari-hari. 2. Membuktikan bahwa dalam undang-undang terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu dilengkapi. Ketiga, mengharapkan agar hakim dalam memutuskan perkara didasarkan kepada citra keadilan. Ketiga, aliran Rechtsfinding. perkembangan selanjutnya pada zaman ini, banyak perubahan-perubahan pandangan terhadap hukum yang disebabkan karena 1. Hukum harus berdasarkan asas keadilan masyarakat yang terus berkembang. 2. Ternyata pembuat undang-undang tidak dapat mengikuti kecepatan gerak masyarakat atau proses perkembangan sosial, sehingga penyusunan undang-undang selalu ketinggalan. 3. Undang-undang tidak dapat menyelesaikan setiap masalah yang timbul. Undang-undang tidak dapat dirinci melainkan hanya memberikan pedoman umum saja. Keempat, undang-undang tidak dapat sempurna. Terkadang terdapat istilah yang kabur dan hakim harus memberikan makna yang lebih jauh dengan cara penafsiran. Kelima, undang-undang tidak dapat lengkap dan tidak mencakup segalanya, sehingga hakim terpaksa harus menyusun kembali dengan cara rekonstruksi hukum. Keenam, apa yang patut dan masuk akal dalam kasus-kasus tertentu juga berlaku bagi kasus lain. Menurut aliran Rechtsfinding. hukum terbentuk dengan beberapa cara. 1. Karena wetgeving atau pembentukan undang-undang. 2. Karena administrasi atau tata usaha negara. Ketiga, karena peradilan. Keempat, karena kebiasaan atau tradisi yang sudah mengikat pada masyarakat. Kelima, karena ilmu. Aliran ini menganggap bahwa keterikatan hakim dalam undang-undang tidak seketat asumsi aliran legisme, dikarenakan hakim mempunyai kebebasan. Kebebasan hakim tidak seperti pendapat aliran. Freie Rechtslehre. Hakim dalam pelaksanaan tugas memiliki kebebasan yang terbatas dan terikat. Pandangan aliran legisme dan aliran Freie Rechtslehre. terhadap aliran Rechtsfinding. 1. Aliran Rechtsfinding. merupakan jalan tengah legisme dan Freie Rechtslehre. 2. Aliran Rechtsfinding. berpegangan pada undang-undang tetapi tidak ketat dan bebas sebagaimana aliran legisme dan Freie Rechtslehre. terikat tetapi bebas atau bebas tetapi terikat. Tugas hakim dalam Rechtsfinding.
adalah menyelaraskan undang-undang dengan keadaan masyarakat yang nyata, dan bila perlu, sesuaikan dengan asas keadaan masyarakat. Keempat, kebebasan yang terikat dan keterikatan yang bebas dicerminkan dalam penafsiran hukum, dan pengisian kekosongan hukum dengan konstruksi hukum. 5. Menurut hakim, jurisprudensi mempunyai arti yang penting di samping undang-undang, karena dalam jurisprudensi terdapat makna yang penting, konkret, yang tidak terdapat dalam undang-undang. Berdasarkan pandangan dari aliran-aliran, maka dapat disimpulkan bahwa hukum terbentuk berasal dari kebiasaan, perundang-undangan, dan proses peradilan. Kesimpulannya adalah, ilmu hukum pada hakikatnya adalah perspektif atau mengharuskan. Karena mengharuskan, maka sifat hukum adalah normatif. Sifat normativitas dari tidak bergantung pada bentuk formal, kekuasaan, dan sanksi akan tetapi dari koherensinya dengan kaidah dan prinsip yang bersumber dari moral, yaitu keadilan dan kebenaran. Hukum adalah norma. Dalam tindakan reason for action, sanction not constitutive law, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi bukan unsur utama dari hukum. Sanksi ada akibat tuntutan kepastian hukum dalam paradigma positivisme hukum, yang memandang ilmu hukum sebagai ilmu empirik aturan-aturan tingkah laku yang mengatur perbuatan manusia secara lahiriah belaka, di mana hukum dituntut untuk berkorespondensi dengan fakta. Dalam penerapan hukum, agar hukum dapat diterapkan, hukum harus dipaksakan. Dengan demikian, kedudukan sanksi dalam hukum adalah sanksi pada penerapan hukum.